Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab at-taubah, bab tentang pertaubatan seorang hamba kepada penciptanya. Dan kita sampai pada kisah taubatnya seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah masyhurah, sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan talabatul ilm. Maka hendaknya seorang talibul ilm mengingat baik-baik kisah ini karena faidahnya dan karena panjangnya kisah ini. Semoga antum semua bisa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca hadis berkaitan dengan taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaid Ka'ab radhiyallahu anhu fi banihi hina 'amiyah. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Abdullah adalah anaknya sahabat Ka'ab bin Malik, dan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini mengalami kebutaan di akhir usianya, dan tidak selalu penyakit seseorang itu menandakan ketidakberkahan dalam hidupnya. Ya, kalau dia seorang yang banyak dosa, tidak selalu. Ya, karena beliau termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dimuliakan oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk jajaran para sahabat yang sudah memberikan harga jiwa raga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah ta'ala termasuk penghuni surganya Allah Azza wa Jal. Maka dari satu hal ini saja kita sudah mengambil faidah sakitnya seseorang, ya, seorang mukmin, atau mungkin mengalami penurunan kondisi ekonomi, kesehatan, atau apapun, tidak selalu berarti itu karena dia orang yang tidak baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jal apabila mencintai suatu kaum maka akan menguji mereka, ya. Dan ini termasuk ujian seorang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah diberikan kebutaan di akhir usianya. Suatu hari sahabat ini menceritakan kepada anaknya yang sedang menuntun bapaknya yang buta itu, ya, bolak-balik ke masjid, ya, bolak-balik untuk membeli hajat-hajatnya dan lain sebagainya. Suatu hari dalam hari-hari beliau radhiyallahu anhu bercerita kepada anaknya, yuhaditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bapaknya menceritakan kepada anaknya kisah yang sangat berarti dalam hidup beliau radhiyallahu anhu dan belum bisa dilupakan, ya, belum bisa dilupakan dalam ingatan, tentang kisah tidak berangkatnya sahabat Ka'ab bin Malik ke Ghazwati Tabuk, perang Tabuk, ya. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perang pertamanya adalah perang Badar, perang terakhirnya adalah perang Tabuk, ya. Dan di antara kedua perang tersebut
Antum bisa cari ada berapa peperangan yang terjadi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum sebagai seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus tahu perjalanan beliau, ya, sejak awal hingga akhir hayatnya. Perang Tabuk terjadi di tahun berapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Perang Tabuk itu pasukannya terkumpul pasukan dari kota Madinah dan kota Mekah. Ya. Seluruh kaum muslimin dari Mekah dan Madinah itu bergabung. Itu kekuatan kaum muslimin paling besar adalah perang Tabuk. Ya, kekuatan kaum muslimin paling besar adalah perang Tabuk. Dan terjadi di kondisi yang paling berat, ya, karena daerah peperangannya tidak ada air. Daerah peperangannya tidak ada air. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan fi sa'atil usrah, ya, di waktu perang yang berat. Di waktu perang yang berat dalam Al-Quran yang dimaksud adalah Ghazwat Tabuk, yang dimaksud adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk terjadi di tahun 9 Hijriah, ya, di tahun 9 Hijriah, di mana pasukan kaum muslimin mencapai jumlah yang sangat banyak, ya. Berarti terjadi setelah Fathu Mekah. Terjadi setelah Fathu Mekah. Tahun berapa Fathu Mekah? Berapa? Gimana? Lupa. Tahun 8. Ya, 8 Hijriah itu Fathu Mekah, 9 Ghazwat Tabuk, ya. Tahun ke-9 perang Tabuk. Setelah Fathu Mekah ada perang Hunain. Ya, setelah Fathu Mekah ada perang Hunain di tahun yang sama. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah, orang-orangnya masuk dalam Islam dengan sukarela tanpa peperangan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kaum muslimin untuk berangkat perang menuju kota Hunain. Kota Hunain. Tayyib. Qala Ka'ab, berkata sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Sungguh saya tidak pernah tidak berangkat perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dua, yaitu yang pertama perang Badr, ya, beliau radhiyallahu anhu tidak berangkat. Karena perang Badar itu tidak diniatkan perang. Ya, perang Badar itu tidak diniatkan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersiapkan sahabatnya untuk perang. Beliau mempersiapkan para sahabat untuk mengambil hak mereka, dari rombongan pedagang kafilah-kafilah Mekah Quraisy. Ya, kafilah-kafilah dari Mekah, dari suku Quraisy itu di waktu tersebut ada informasi akan melintas, ya, di dekat Madinah, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang haknya masih tertahan di kota Mekah untuk ikut menghadang kafilah tersebut, kemudian mengambil sesuai dengan hak mereka, ya, sesuai dengan hak mereka. Karena harta mereka ditahan dengan zalim, maka saatnya untuk mengambil. Jadi perang Badar tidak ada persiapan untuk perang, ya. Karena sahabat Ka'ab bin Malik tidak punya hajat untuk mengambil harta apapun dari kafilah pedagang Quraisy Mekah, tidak ada hajat, jadi tidak ikut berangkat. Ya, beliau radhiyallahu anhu tidak ikut berangkat. Itu yang tidak hadir perang Badar. Yang kedua perang Tabuk. Perang Tabuk. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Adapun perang Badar, ya, kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak menginginkan perang pada asalnya. Mereka cuma ingin mengambil hak mereka yang tertahan, yang ditahan dengan zalim oleh penduduk Quraisy Mekah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan ternyata saat itu harus berperang, ya. Jadi perang Badar yang sangat terkenal itu adalah perang yang tidak direncanakan dengan matang. Tidak direncanakan dengan matang. Pelajarannya sangat banyak, ya. Langkah terbesar dalam kehidupan antum bisa jadi dimulai dari sesuatu yang tidak terlalu matang,
Ya, tidak terlalu matang. Perang Badar itu perang yang sangat fenomenal. Ya, 300 melawan 1000, satu orang harus membunuh tiga. Satu lawan satu saja berat. Ya, satu kaum muslimin harus membunuh tiga paling tidak targetnya. Ya, dan lawannya bukan orang-orang kecil, itu pembesar-pembesar Mekah turun semua, ahli-ahli perang pada turun. Ya, jadi lawan yang dihadapi bukan lawan yang sepele, jumlahnya 3 kali lipat. Persiapannya sangat tidak matang. Tapi itu perang yang membuat banyak orang masuk ke dalam agama Islam. Perang Badar. Karena ajaib. Itu perang yang sangat ajaib. Jumlahnya kalah, peralatannya kalah, keahliannya kalah. Ya. Tapi ternyata yang menang justru yang jumlahnya sedikit dan persiapannya kurang. Ya. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan takut kalah. Ya. Jangan takut kalah. Antum tidak punya persiapan, antum tidak punya bakat, pengen belajar baca Quran, Ustaz, saya suaranya nggak bagus, malu dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, perang Badar itu perang tanpa persiapan. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita persiapkan dengan matang. Akan tapi selama niatnya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerjakan. Ya, maka kerjakan. Insya Allah langkah-langkah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membawa antum ke dalam tahap yang tidak pernah antum sangka-sangka. Ya. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري. Kemudian beliau mengisahkan, saya memang tidak ikut perang Badar. Ya, saya tidak ikut perang Badar, tapi saya ikut kejadian yang lebih istimewa dari perang Badar. Ya, lebih istimewa dari perang Badar. Yaitu sebelum perang Badar itu terjadi. Namanya Lailatul Aqabah. Ya, Lailatul Aqabah adalah malam hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih berada di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, masih di kota Mekah sebelum hijrah. Penduduk Madinah itu beberapa sudah masuk dalam agama Islam sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum jangan bayangkan orang Madinah Islam setelah Nabi datang, tidak. Orang Madinah Islam bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Ya, karena ketika mereka mengunjungi Baitullah Al-Muharram, Ka'bah, ya, jadi haji, mereka kaum orang-orang itu pada berhaji, ya, meskipun belum beragama Islam. Nah, di momen haji itulah mereka mendengar kabar tentang dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tersebar dengan cara seperti itu di awal kemunculan. Ya, termasuk penduduk Madinah ketika berhaji, mereka mendengar tentang agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam. Beberapa penduduk Madinah itu sudah masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Aqabah itu malam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Ya, mengumpulkan kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit, termasuk di sana penduduk kota Madinah. Bahwasanya apapun yang terjadi, mereka siap berbaiat taat kepada perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan harta, jiwa dan raga sesuai dengan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya perintahnya Nabi apa kami ikuti. Ya, itu tidak dihadiri setiap orang. Ya. Lailatul Aqabah, baiat Lailatul Aqabah itu tidak dihadiri setiap orang. Ka'ab bin Malik ini termasuk yang hadir pada radhiyallahu anhu pada Lailatul Aqabah. Wa kana min khabari, jadi beliau termasuk sahabat yang sudah kenal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ya, sangat dekat. Tapi pernah mengalami kejadian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ngajak bicara beliau radhiyallahu anhu. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wa la aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kata beliau radhiyallahu anhu, percaya atau tidak, saya tidak berangkat perang Tabuk itu bukan karena saya lemah, bukan karena saya miskin, bahkan itu dalam kondisi saya paling kuat fisik saya dan dalam kondisi harta saya paling banyak, tapi itu justru perang yang saya tidak berangkat. Ya, jadi saya nggak punya uzur sama sekali. Fisik saya sedang dalam prima-primanya, kuat-kuatnya, dan harta saya sedang banyak-banyaknya.
Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatayn qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Saya tidak pernah berangkat perang sejak awal Badar, nggak ikut perang, seterusnya ikut ya Uhud, Khandaq dan lain sebagainya, ikut semua. Selama perang-perang itu beliau radhiyallahu anhu menyiapkan maksimal satu kendaraan. Khusus perang Tabuk yang beliau tidak berangkat itu bahkan menyiapkan 2 kendaraan untuk dirinya sendiri. Ya. Saking beliau sangat semangat sebenarnya mau berangkat. Nah, ini pelajaran nanti akan antum ambil insyaallah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwah fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berangkat perang itu selalu bicara hal yang lain dulu. Jadi misi perangnya itu disembunyikan di akhir supaya para sahabat tidak gentar dulu, tapi dibangkitkan semangatnya dulu. Ya, tentang kematian, tentang syahid, tentang masuk surga, ya, dialihkan dulu. Kemudian begitu para sahabat sudah mentalnya terlihat naik, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita berangkat perang. Ya, selalu seperti itu. Kecuali perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngaling-ngaling. Kita berangkat perang. Tidak takut sahabatnya gentar, tidak takut sahabatnya banyak tanya. Itu satu-satunya perang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin dan langsung mengatakan kita berangkat perang. Ya. Tanpa banyak basa-basi, tanpa dinaikkan mentalnya dulu, langsung. Ya. Tidak perlu disembunyikan apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi harrin syadid, bahkan di musim panas yang sangat terik. Ya. Musim panas kalau di Jazirah Arabiyah, di Jazirah Arabiyah itu musim panas menandakan panen kurma, ya, menandakan panen kurma. Jadi kurma itu akan mencapai usia panen kalau panasnya sampai puncak. Ya, itu mungkin kemarin dengar ya, panasnya di Mekah itu sampai berapa? Berapa? Ada yang ngikutin berita enggak? Nggak ada yang ngikutin. Itu jamaah haji kan banyak yang pingsan itu. Ya, beberapa pingsan. Panasnya sampai 50 derajat. Ya, panasnya sampai 50 derajat. Panasnya luar biasa. Saya pernah alami panas tidak sampai 50, baru sampai di 47. Itu jalan udah nggak kelihatan, putih semua. Ya, mataharinya terlalu terik. Ya, mata itu nggak bisa terbuka lebar, sakit. Ya, panas yang luar biasa, kena jalan mantul ke mata itu sakit. Itu baru 47 saya alami. 50 belum pernah. Nah, panas yang luar biasa terik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngangkat mentalnya dulu. Panas di dunia belum ada apa-apa di akhir, dah langsung kita perang. Ya, tidak banyak ngomong, tidak banyak basa-basi. Perang Tabuk, siapkan pasukan Anda, siapkan perbekalan, kita mau berangkat perang. Ya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafasan fastaqbala adadan katsiran. Kemudian sahabat yang mempersiapkan juga luar biasa banyak. Memang beberapa sahabat merasa ini adalah perang terakhir yang akan dipimpin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak basa-basi juga. Mereka langsung mempersiapkan persiapan yang terbaik pada perang Tabuk. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Kemudian kaum muslimin sadar ini perang yang berat, perang yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat serius dalam perang ini, sehingga mereka semua langsung paham harus bersiap-siap dengan persiapan yang terbaik. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafiz. Jumlah kaum muslimin kalau dihitung enggak bisa. Saya enggak bisa ngitung jumlahnya, terlalu banyak. Ya, jumlah kaum muslimin untuk berangkat perang Tabuk luar biasa banyak. Yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'ab faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah azza wa jalla. Semua orang laki-laki semuanya berangkat. Ya, laki-laki yang sudah dewasa semuanya berangkat dan mereka tidak ada yang berani untuk mencari uzur. Jadi memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafikin juga banyak. Ya, munafikin juga banyak. Cirinya apa? Mereka itu orang yang kalau sudah datang waktunya, perang itu kan sebuah janji terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat
Ya, kapanpun diminta berangkat perang, tidak perlu tanya. Itu sudah sejak awal mereka baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diminta mati, mati. Ya, kalau diminta mengorbankan harta, mengorbankan harta. Kalau diminta berangkat medan perang, berangkat medan perang. Itu arti baiat. Ya, nah, kaum muslimin di saat itu munafikin sudah ada. Mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti janji setia, sehidup semati. Tapi begitu waktunya tiba, cari-cari uzur, sakitlah, inilah, itulah, kepalanya pusing lah. Ya. Ya, antum kalau sudah membuat janji, ya, apalagi janji-janji yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan kebanyakan uzur, ya, jangan kebanyakan ngeles. Sudah waktunya berangkat ke pondok pesantren, ya, oh alasannya banyak, ini itu watak munafikin, ya. Kalau sudah komitmen, saya datang jam sekian, saya datang jam sekian. Itu janji baiat, ya, terhadap komitmen antum sehari-hari. Kalau belum waktunya pulang, nggak usah tanya kapan pulang Ustaz, kapan pulang, pulang aja, nggak usah berangkat lagi, ya. Itu orang-orang munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, selalu cari rukhsah, selalu cari kemudahan, cari, ya. Dan kaum muslimin tidak seperti itu. Waktunya berangkat, berangkat. Ya, waktunya pulang, pulang. Tidak perlu mencari-cari waktu-waktu yang siapa tahu bisa begini, siapa tahu bisa begitu. Sudah tahu ada aturan, ya, jam sekian tidur, tidur. Tidak perlu disuruh, kalau ada ustadznya baru tidur, kalau nggak ada, nggak tidur. Ya. Itu semua komitmen, latihan atau membuat komitmen. Umat Islam itu dulu pegangannya satu, lisan mereka, janji. Ya. Kalau dengan janji saja sudah bisa komitmen, insya Allah untuk menjalani hidup setelah lulus dari pondok pesantren mudah. Tapi kalau dengan aturan komitmen yang dibuat di pondok pesantren saja masih susah, masih berat, apalagi antum di kehidupan masyarakat, habis itu. Ya. Masyarakat itu tidak kenal maaf. Sekali berbuat salah habis sudah. Kalau pondok pesantren antum masih bisa minta maaf. Ya, Ustaz afwan terlambat, masyarakat tidak ada. Ya. Begitu antum datang undangan rapat terlambat, sudah antum namanya sudah hancur, ya, atau apa dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masyarakat itu tidak punya uzur. Makanya di pondok dilatih mentaati aturan, ya, rambut dipendekkan dan lain sebagainya, ya. Itu bukan sekedar maksudnya apa-apa, supaya antum ngerti bagaimana cara menepati aturan masyarakat. Ya sudah, begitu rambutnya sudah nampak seperti orang fasik, ya antum dihukumi anak fasik, ya, orang fasik. Ya. Masyarakat begitu stempelnya sudah nempel, tidak bisa dicabut lagi. Anak nakal, stempel antum di masyarakat sebagai anak nakal, ini nyabutnya lagi sulit. Ya. Maka aturan pondok pesantren itu melatih kita komitmen terhadap baiatnya bukan baiat seperti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman maksudnya adalah menepati janji, ya, belajar menepati janji. Jadi nggak ada para sahabat yang mencari-cari uzur untuk perang Tabuk, mereka semua berangkat. Waktunya berangkat, ya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabat ath-thimar wal-dhilal fa ata ilaiha ashar. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إليه أصعد. نعم. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والmuslimuna ma'ahu. Perang Tabuk itu terjadi di waktu penduduk Madinah itu sebenarnya pengen nggak berangkat, karena itu adalah momen yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun, panen kurma. Ya, itu adalah momen yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun, untuk dimakan, untuk dijual, untuk disimpan. Ya, penghasilan selama setahun itu terjadinya ya pas momen panen kurma mereka, karena perkebunan kurma itu sumber penghasilan utama penduduk Madinah. Ya. Tapi malah disuruh berangkat perang, berarti semua hasil panenan yang ditunggu selama bertahun-tahun itu nggak bisa diapa-apain, dinikmati tidak, dipanen tidak. Ya. Berat. Jadi Ghazwat Tabuk itu perang yang berat, terjadi di waktu jiwa itu sulit sebenarnya untuk berangkat.
Karena untuk memanen kurma tidak seperti antum nanam pohon belimbing apa nanam pohon mangga. Ya, kurma itu butuh 4 tahun, ya, atau lebih, ya, 4 tahun atau lebih untuk bisa awal berbuah. Kemudian waktunya juga panennya panjang, ya, hanya setahun sekali. Wa ana ilaihi as'ar, aku pun merasa hal yang sama, kata Ka'ab bin Malik. Sebenarnya pengen banget tidak berangkat, cuman harus kadung janji, ya. Jadi sudah terkadung komitmen dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngikuti kata hati, pengen tidak berangkat. Karena nunggu kurma itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget. Di Indonesia banyak orang coba-coba nanam kurma, ya, coba-coba nanam kurma. Ya bisa tumbuh berbuah, tapi rasanya nggak akan sama. Karena panas di Indonesia tidak pernah sampai 50 derajat. Ya, itu iklimnya nggak bisa ditiru. Nanamnya bisa, bibit kurma ditanam di Indonesia bisa, tumbuh bisa, berbuah bisa, panen bisa, tapi rasanya tidak bisa. Ya, rasanya tidak akan pernah bisa. Jadi antum kalau beli kurma beli yang asli dari sana, ya, jangan yang produk Indonesia. Kemungkinan rasanya tidak sama. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu fatafiqtu aghdu likai atajahhaz ma'ahu fa arji' wa lam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalik idza aradtu falam yazal dhalika yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jidd. Kemudian aku semangat, ya, fatafiqtu, ya, tiba-tiba aku merasakan semangat dalam diriku untuk sudahlah, wis ben wis kurmane apa dadine, sementing aku pan berangkat perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak berangkat perang, besok paginya aku langsung siap-siap. Ada jahaz, fa'arji' wa lam aqdi syai'an, ya, wa aqulu fi nafsi. Tapi ketika siap-siap, aku sudah niat mau bersiap-siap, ya, aku terlalu banyak mikir, ya, saya terlalu banyak mikir. Nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, mikir terus terlalu lama berpikir, ya. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalik idza aradtu. Terus gampang us persiapannya, insyaallah gampang. Ya, begitu mau berangkat, aku langsung siap-siap bisa. Ya. Wa yatamada, kemudian persiapan seperti itu berulang berhari-hari. Mau siap-siap, banyakkan mikir, nggak jadi, akhirnya nggak ada persiapan. Besok wis gampang loh, persiapan perang gampang. Ya, sama ketika kita menghafal Quran sama. Ya, kita menganggap itu mudah karena sudah terbiasa. Lah, gampang lah, pantulan di situ lah. Ya, nanti mulai ngapalnya nanti aja. Dan terus berulang. Akhirnya tidak pernah terhafalkan Al-Quran. Ya, jadi persiapan itu bukan hal yang sepele. Ya, butuh kesungguhan juga. Ya. Nah, ini kisah dari sahabat Ka'ab bin Malik menunjukkan lemahnya persiapan, itu menunjukkan lemahnya niat seseorang. Beliau cerita semangat, tapi persiapan itu bukti semangat seseorang. Ya, ini bukti semangat seseorang itu bukan di dalam hati rasanya senang, bukan. Buktinya Anda siap-siap. Ya. Kalau Anda melakukan persiapan, itu adalah bukti Anda semangat. Ya. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamar bin nasal jid. Sampai kaum muslimin sudah pada siap semuanya, saya masih sering mikir, kebanyakan mikir, ya, mikir terus. Nanti siap-siap Gus, agar waktu nulis mepet wis, siap kabeh kok, barang udah siap semua, ya, tinggal diberesin sedikit, saya berangkat, santai aja lah, ya, mikir terus, banyakan berpikir. Ya. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'a wa lam aqdi min jihazi syai'an. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعه وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركه. Dan masih aku kondisinya masih seperti itu, ya, persiapan, mikir, santai, ngobaik, udah pada siap semua tuh para sahabat. Beliau radhiyallahu anhu santai sampai rombongan tuh berangkat. Rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berangkat perang Tabuk. Beliau radhiyallahu anhu santai, tak susul gampang. Nanti saya nyusul. Ya, gampang kok persiapanku.
Saya fisiknya sedang kuat-kuatnya, harta saya sedang banyak-banyaknya. Nanti saya susul. Ya. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaraqul ghazw. Sampai mereka berangkat, sampai perang belum berangkat juga. Masih terlalu banyak mikir dan meremehkan. Ya. Fahamamtu an artahila fa udrikahum fa ya laitani fa'alt. Dan aku yakin banget aku akan bisa menyusul para pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata itu hanya ada di alam pikiran beliau radhiyallahu anhu. Fa ya laitani fa'altu, aku berharap bisa melakukannya, tapi ternyata tidak pernah terjadi. Tsumma lam yuqaddir dzalika li, tsumma lam yuqaddar dzalika li. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sibuk dengan yang lain terus. Tidak fokus, ya. Tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini juga nasihat para ulama dalam mengejar suatu tujuan. Seorang muslim harus punya sikap fokus, ya. Tidak terlalu banyak pikir dan terlalu banyak yang dipikir. Makanya anak-anak muda itu lebih baik tidak dekat dengan handphone dan media sosial. Karena itu akan membuat Anda syaitan, dia akan membuat pikiran bercabang. Fisik antum bisa melakukan banyak hal dari pagi sampai pagi lagi, tapi pikiran tidak bisa. Ya. Pikiran itu hanya bisa fokus. Dia akan menyelesaikan pekerjaan satu persatu. Ya, selesaikanlah pekerjaan antum satu persatu. Kalau terlalu banyak yang dipikir, tidak ada yang selesai satu pun. Ya. Jadi untuk anak-anak muda jangan terlalu banyak mikir, tapi fokus pada cita-cita antum satu, tunaikan satu persatu, bertahap demi bertahap. Ya, syai'an wa syai'an. Fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazunni anni la ara uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kemudian aku sadar saya sudah terlambat jauh. Kemudian aku melihat di sekitarku di kota Madinah sesuatu yang menyedihkan. Saya tidak menemukan satu pun laki-laki yang seperti saya masih di kota Madinah. Yang ada di kota Madinah saat itu maghmusan alaihi fin nifaq, munafikin. Jadi yang tersisa laki-laki di kota Madinah itu cuma munafik. Saya tahu orang-orangnya. Ya. Aw rajulan mimman azarallahu ta'ala min ad-du'afa, atau yang jalannya aja udah bungkuk. Ya, jalannya pelan, bawa senjata aja udah tidak bisa du'afa. Yang semisal dengan saya enggak ada, satu pun enggak ada. Ya. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Dan kita ingat, ya tadi sudah saya sebutkan, sahabat Ka'ab bin Malik termasuk sahabat yang ikut Lailatul Aqabah, ya, baiat Lailatul Aqabah. Dan itu cuma orang-orang segelintir, betul-betul dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum hijrah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan di perang Tabuk sebelum pulang tanya kepada para sahabat, ada satu yang saya tidak lihat, karena beliau kan sangat perhatian kepada sahabat-sahabat, apalagi yang terdekat, ya, seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik, saya kok nggak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik sedang sibuk apa? Kok saya tidak lihat di perang kita kali ini? Faqala rajulun min bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nazar fi atfaihi. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu sembunyi di balik selimut. Ya, sembunyi di balik selimut. Wan nazar fi atfaihi, sibuk melihat bagian samping tubuhnya. Maksudnya lagi tidur. Ya, sibuk tidur, jadi enggak berangkat-berangkat. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Mu'adz enggak terima. Karena Ka'ab bin Malik ini dari awal menampakkan baiat yang serius dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah nampak sebagai seorang munafik, itu tidak pernah. Bi sama qult, kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sungguh buruk perkataan kamu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Ya Rasulullah, saya tidak kenal Ka'ab kecuali orang yang sangat baik dan selalu berkorban untuk Islam. Ya.
Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma diam. Tidak membela Mu'adz yang memberikan persaksian baik, tidak juga mengingkari yang memberikan persaksian buruk. Ya. Karena dua-duanya benar. Ya. Ka'ab bin Malik terlalu mendengarkan bisikan hawa nafsunya radhiyallahu anhu. Terlalu banyak berpikir sehingga tidak menyelesaikan misi persiapan berangkat perang. Di satu sisi, Ka'ab bin Malik orang baik benar juga. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kedua persaksian tersebut. Persaksian yang buruk diterima, persaksian yang baik juga diterima. Ya. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyadan yazulu bihi as-sarab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun Aba Khaythamah." Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaq bi sa'i tamr hina lamazahu al-munafiqun. Qala Ka'ab, fa amma balaghani فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب. Nah, jadi Ka'ab bin Malik ini barulah merasa menyesal sampai berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai perang Tabuk, yang mau pulang. Ya, وطفقت أتذكر الكذب, dan saat itu aku baru sadar saya ini seorang pendusta. Ya. Ngomongnya apa, yang ditampakkan di depan umum semangat, ternyata di balik itu tidak ada persiapan. Ya. Jadi kita kadang menampakkan di depan umum tuh, wah saya semangat, ya, saya seneng, tapi ternyata nggak ada persiapan, berarti tidak semangat dan tidak senang. Ada suatu hal lain yang lebih dia senang. Ya. Wa aqul bima akhruju min saghatihi ghadan. Kemudian berkata kepada Abu Khaythamah al-Ansari tadi, utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besok kalau Nabi pulang, kemudian akan menyidang orang-orang yang nggak berangkat, yang tidak komitmen dengan baiatnya, saya mau ngomong apa? Wasta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli fal, falamma qil inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad adalla qadiman za'a anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Fa'ajma'tu sidqahu. Beliau rembukan tanya, saya harus ngomong apa ya? Saya harus ngomong apa? Saya harus ngomong apa? Kemudian dia sadar bahwasannya alasan apapun yang akan disampaikan Nabi Sallallahu, yang akan dia sampaikan radhiyallahu anhu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada gunanya. Ya. Kenapa ya? Karena dusta. Buat apa? Saya sudah berdusta, mau ditambah dusta lagi, kebohongan hanya akan menutup kebohongan berikutnya. Tidak usah banyak alasan. Kalau malas, katakan malas. Ya. Kalau memang tidak semangat, katakan tidak semangat. Ini nggak usah terlalu banyak mencari alasan kedustaan di atas kedustaan. Ya. Fa-asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima Madinah. Wa kana idza qadima min safar bada bil masjid faraka'a fihi rak'atayn thumma jalasa lin-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai masuk kota Madinah, kemudian istirahat dulu di masjid. Ya, di Masjid Nabawi, istirahat dulu di Masjid Nabawi, tidak langsung pulang. Ini termasuk sunnah safar adalah tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir masjid dulu, kemudian salat 2 rakaat di masjid tersebut. Thumma jalasa lin-nas. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun. Kemudian orang-orang yang tertinggal di kota Madinah, munafikun tadi pada datang. Ya, minta maaf enggak berangkat. Ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajulan. Ada orang-orang yang tadi dikatakan Ka'ab munafikin. Ya, jumlahnya sekitar 80 sekian laki-laki. Semuanya ketika Nabi datang langsung ya, dicegat di masjid, langsung pada minta maaf, menyampaikan uzurnya, bersumpah, demi Allah Nabi saya begini, ada urusan sakit perut lah, inilah itulah. Ya. Alasannya banyak. Ya. Wa qabila minhum alaniyatahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima semua uzur mereka, tidak satu pun yang tidak diterima. Ya, alasan ini, alasan itu beliau terima. Wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala hatta jitu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima permohonan maaf mereka dan minta baiatnya lagi untuk perang berikutnya tidak boleh tertinggal. Wastaghfara lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka. Wa wakkala sarairahum ila Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengorek isi hati orang. Kalau dia ngakunya sakit, terima sakit. Tapi hati-hati. Aku pasrahkan isi hatimu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta jitu, kemudian datanglah giliranku. Ya, untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecewa berat dengan yang satu ini. Kalau yang lain munafikin semua udah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang satu ini sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum hijrah sudah kenal. Ya. Ketika aku datang dan aku mengucapkan salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tersenyumnya orang yang enggak suka. Ya, tersenyum meremehkan. Ya, tersenyum orang yang sedang marah. Thumma qala ta'al, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini kau. Ya. Faji'tu ummati hatta jalastu baina yadayhi. Ya. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian aku berjalan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk persis di depannya. Faqala li ma khallafak, alam takun qad ibta'ta dhahrak, wahai Ka'ab bin Malik, kenapa kamu tidak berangkat perang? Bukankah kamu sudah janji memberikan tulangmu kepadaku? Dhahran itu tulang punggung. Ya, bukan kamu sudah berjanji baiat untuk hidup dan mati bersamaku? Ya. Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatika bi'udhrin laqad a'titu jadalan walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadith kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya. Ka'ab bin Malik, wallahi ya Rasulullah, seandainya saya ini berada di depan selain kamu, saya akan pikirkan uzur yang paling masuk akal, kemudian dia akan maafkan saya. Kalau ini bukan kamu, ya, saya akan lakukan seperti orang munafikin, cari uzur, kemudian kamu maafkan saya. Tapi nggak ada gunanya saya cari uzur. Saya tidak akan beralasan, percuma. Kalaupun kamu menerima, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa kecewa yang berat di dalam dadamu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gunanya saya ngasih uzur. Ya, karena meskipun kamu terima, Allah tahu yang sebenarnya, bahwa saya yang salah. Ya, saya yang malas, terlalu banyak berpikir, terlalu suka mengundur-undur tugas, menunda-nunda pelaksanaan tugas. Tinggal berapa menit? 1 menit. Absyir. Kita lanjut ya di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Dari awal Anda sudah bilang ceritanya panjang, jadi antum harus sabar. Ya, ceritanya panjang, antum harus sabar. Insyaallah taala kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.